Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan iklan itu? Iklan dan dimensi etisnya. Sebelum memulai pembahasan, perkenalkan kami dari kelompok 4 Etika Profesi DB yang beranggotakan Fauzan dengan NIM 074, Rehan dengan NIM 078, Galuh dengan NIM 079, dan Sherly dengan NIM 080 yang akan membahas lebih lanjut terkait iklan dan dimensi etisnya. Tujuan pembelajaran iklan dan dimensi etisnya adalah yang pertama, memahami etika profesi. Mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dasar etika profesi dan penerapannya dalam konteks iklan. Hal ini mencakup pemahaman nilai, norma, dan prinsip yang terlibat dalam praktek iklan yang etis. Yang kedua, meningkatkan kesadaran terhadap dampak sosial. Mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan kesadaran tentang dampak sosial dari iklan yang melibatkan pemahaman tentang bagaimana sebuah iklan dapat mempengaruhi masyarakat, budaya, dan individu, serta tanggung jawab etis yang melekat pada praktik-praktik tersebut. Yang ketiga, mengaitkan materi dengan kerangka hukum dan standar etis. Mahasiswa diharapkan dapat mengaitkan konsep-konsep etis dalam iklan dengan kerangka hukum yang berlaku dan standar etis industri. Hal ini dapat mencakup pemahaman peraturan periklanan dan kode etik yang diterapkan dalam industri tersebut. Dan yang terakhir adalah pengembangan sikap profesional. Melalui pemahaman etika profesi dalam iklan, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan sikap profesional yang mencerminkan nilai-nilai etis dalam praktik-praktik periklanan. Definisi iklan. Iklan menurut KBBI adalah berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Selanjutnya ada hakikat iklan. Iklan merupakan salah satu bentuk strategi pemasaran yang memiliki maksud untuk mendekatkan barang yang hendak dijual kepada konsumen. Iklan mempunyai andil besar dalam menciptakan citra bisnis, baik secara positif atau negatif, serta iklan juga menentukan penilaian masyarakat terkait baik dan buruknya kegiatan bisnis. Fungsi iklan. Fungsi iklan sebagai pemberi informasi. Pendapat pertama melihat iklan, terutama sebagai pemberi informasi. Iklan merupakan media untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat tentang produk yang akan atau sedang ditawarkan dalam pasar. Yang ditekankan di sini adalah bahwa iklan berfungsi untuk membeberkan dan menggambarkan seluruh kenyataan yang serinci mungkin tentang suatu produk. Sasaran iklan adalah agar konsumen dapat mengetahui dengan baik produk itu sehingga akhirnya memutuskan untuk membeli produk itu. Selanjutnya, ada fungsi iklan sebagai pembentuk pendapat umum. Berbeda dengan fungsi iklan sebagai pemberi informasi, dalam wujudnya yang lain, iklan dilihat sebagai suatu cara untuk mempengaruhi pendapat umum masyarakat tentang sebuah produk. Dalam hal ini, fungsi iklan mirip dengan fungsi propaganda politik yang berusaha mempengaruhi massa pemilih. Dengan kata lain, fungsi iklan adalah untuk menarik massa konsumen untuk membeli produk itu. Caranya dengan menampilkan model iklan yang manipulatif, persuasif, dan tendensius, dengan maksud untuk menggiring konsumen untuk membeli produk tersebut. Karena itu, model iklan ini juga disebut sebagai iklan manipulatif. Baik, di sini kita akan memasuki bagian persoalan etis. Nah, di sini ada beberapa persoalan etis yang ditimbulkan oleh iklan. Iklan-iklan ini membuat manusia tidak lagi dihargai kebebasannya dalam menentukan pilihannya
dalam membeli produk-produk tertentu. Dan selanjutnya ada beberapa contoh persoalan etis. Yang pertama adalah iklan merongrong otonomi dan kebebasan manusia. Dalam banyak kasus ini terlihat jelas bahwa iklan membuat manusia mengekang kebebasannya dalam menentukan pilihannya dalam membeli produk-produk tertentu. Lalu kedua, iklan manipulatif dan persuasif non rasional menciptakan kebutuhan manusia dengan akibat manusia modern menjadi lebih konsumtif. Nah, di sini secara ekonomis hal ini baik karena demikian menciptakan permintaan dan ikut menaikkan daya beli masyarakat. Namun di sisi lain muncul masyarakat yang konsumtif di mana banyak dari mereka membeli barang-barang yang benar-benar bukan kebutuhannya. Lalu ketiga, iklan manipulatif dan persuasif non rasional malah membentuk dan menentukan identitas atau citra diri manusia modern. Dan ketiga ini menjadi persoalan yang serius bahwa iklan manipulatif dan persuasif non rasional malah membentuk dan menentukan identitas atau citra diri manusia modern. Manusia modern merasa belum menjadi dirinya ketika belum memiliki barang sebagaimana ditawarkan oleh iklan. Ya, contohnya adalah kita kurang lengkap atau kurang menjadi seorang diri kita ketika belum membeli iPhone atau jam tangan mahal, dan seperti itu contohnya. Makna etis menipu dalam iklan. Iklan merupakan citra dari sebuah produk atau bahkan perusahaan. Dalam membuat iklan, perusahaan harus menerapkan prinsip kejujuran agar iklan tidak dinyatakan iklan yang menipu. Bagaimanakah sebuah iklan dikatakan menipu? Iklan yang menipu adalah iklan yang secara sengaja menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataannya dengan tujuan untuk menipu atau menampilkan pernyataan yang dapat menimbulkan penafsiran keliru oleh konsumen. Dan iklan menipu dinyatakan sebagai iklan yang tidak etis. Lalu, iklan bagaimanakah yang dinilai sebagai iklan yang etis? Iklan yang etis adalah iklan yang mampu memberikan kenyataan atau informasi yang sebenarnya atas suatu produk. Kebebasan konsumen. Persoalan moral dan etis yang timbul adalah kebebasan individu dalam menentukan kebutuhannya dalam masyarakat modern. Sekarang ini hampir tidak ada sama sekali. Permintaan atau kebutuhan manusia tidak timbul secara bebas, melainkan dipengaruhi dan dirangsang dari luar oleh pasar dan iklan. Dengan demikian, dalam mekanisme semacam ini, iklan tidak sejalan dengan konsep mengenai kebutuhan atau keinginan yang ditentukan bebas oleh konsumen sendiri, karena fungsi iklan untuk menciptakan permintaan atau kebutuhan termasuk kebutuhan yang sebelumnya tidak dirasakan. Keinginan atau kebutuhan konsumen tidak lagi merupakan sesuatu yang mandiri, melainkan tergantung pada adanya iklan yang ditawarkan oleh produsen. Next, kasus. Kasus yang akan kita bahas yaitu kasus terkait iklan Nissan March. Iklan dari mobil merek Nissan March dengan jargon City Car dan irit telah menarik minat masyarakat, khususnya Ludmilla Arif. Pada Maret tahun lalu, Milla atau Ludmilla Arif membeli Nissan March di showroom Nissan Warung Buncit, Jakarta Selatan. Sebulan menggunakan moda transportasi itu, Milla merasakan keganjilan. Ia merasa jargon irit dalam iklan tidak sesuai kenyataan, malah sebaliknya boros bahan bakar. Penasaran, Milla mencoba menelusuri kebenaran janji irit tersebut. Dengan menghitung jarak tempuh kendaraan dan konsumsi bensin, dia meyakini kendaraan yang digunakan boros bensinnya. Setelah 1 bulan pemakaian, Milla menemukan kenyataan butuh 1 liter bensin untuk pemakaian mobil pada jarak 7,9 hingga 8,2 km. Rute yang sering dilalui Milla adalah Buncit, Kuningan, Buncit. Semuanya di Jakarta Selatan. Hasil deteksi mandiri itu ditunjukkan ke Nissan cabang Warung Buncit dan Nissan cabang Halim.
Berdasarkan iklan yang dipampang di media online Detik dan Kompas, Nissan March mengkonsumsi 1 liter bensin untuk jarak bensin 21,8 km. Informasi serupa terdapat di brosur Nissan March. Karena itulah Nela berkeyakinan membeli 1 unit untuk dipakai sehari-hari. Pihak Nissan melakukan 3 kali pengujian setelah pemberitahuan Mila. Mila hanya ikut 2 kali proses pengujian. Lantaran tak mendapatkan hasil, Mila meminta dilakukan tes langsung di jalan dengan mengikut sertakan saksi. Kasus ini akhirnya masuk ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Indonesia atau BPSK Jakarta. Mila meminta tanggung jawab PT Nissan Motor Indonesia atau NMI dan perjuangannya berhasil. BPSK menyatakan NMI melanggar pasal 9 ayat 1 dan pasal 10 huruf C yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen. NMI diminta membatalkan transaksi dan mengembalikan uang pengembalian sebesar 150 juta. Tak terima putusan BPSK, NMI mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, kuasa hukum Mila yaitu David ML Tobing berharap majelis hakim menolak keberatan NMI dan meminta majelis menguatkan keputusan BPSK. Karena kliennya itu kecewa pada iklan produsen yang tidak sesuai kenyataan dan mengandung unsur manipulasi. Kasus di atas dapat dianalisis dengan mengkaitkannya dengan 6 teori etika bisnis yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikut adalah analisisnya. Yang pertama ada egoisme. Kaitannya dengan kasus adalah jika pihak Nissan mengetahui bahwa iklan yang menyebutkan Nissan March sebagai mobil yang irit tetapi tidak sesuai dengan kenyataan, namun tetap mempertahankan iklan tersebut untuk meningkatkan penjualan. Hal ini dapat dianggap sebagai tindakan yang egois, karena pihak Nissan lebih mengutamakan keuntungan penjualan tanpa memperhatikan kepentingan konsumen seperti Mila. Yang kedua ada utilitarianisme. Kaitannya dengan kasus dalam perspektif utilitarianisme, jika iklan yang menyesatkan tersebut membuat banyak konsumen senang dan membeli Nissan March, pihak Nissan mungkin akan berpendapat bahwa kebahagiaan yang dihasilkan dari peningkatan penjualan lebih tinggi daripada ketidakpuasan Mila. Namun, ini bisa menjadi kontroversial jika jumlah konsumen yang merasa tertipu cukup besar. Yang ketiga ada deontologi. Kaitannya dengan kasus adalah jika pihak Nissan mengetahui bahwa iklan mereka tidak akurat tetapi tetap mempertahankannya, hal tersebut dapat dianggap melanggar prinsip kewajiban moral dan integritas. Dalam perspektif deontologi, tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran dan kejujuran dianggap lebih etis. Teori etika berikutnya yang berkaitan dengan kasus tersebut adalah teori hak, di mana Mila sebagai konsumen tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat terkait produk yang akan dibelinya. Selain itu, pihak Nissan March juga dianggap telah melanggar hak konsumen untuk memperoleh informasi yang sebenarnya atas produk yang mereka jual. Berikutnya yaitu teori keutamaan. Prinsip kejujuran dan integritas dianggap sebagai sifat-sifat keutamaan. Dengan tetap mempertahankan iklan yang menyesatkan, maka pihak Nissan March dianggap melanggar teori keutamaan. Dan yang terakhir adalah teori teonomi. Berdasarkan perspektif teonomi, iklan yang ditayangkan oleh pihak Nissan March dianggap tidak etis, karena iklan tersebut merupakan iklan yang menyesatkan dan melanggar nilai-nilai moral serta prinsip-prinsip